Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tafsir semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan kajian, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang penafsiran atau penafsiran ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ayat ini lebih tepatnya membahas tentang kehidupan suami istri, di mana ayat ini membahas tentang hubungan persetubuhan antara suami dan istri. Pada kali ini kita akan mengambil atau melakukan penjelasan penafsiran terhadap surah Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Nah, pada ayat ini pada umumnya lebih menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk menggauli istrinya dan kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah SAW mengenai mahid atau mengenai haid. Qul huwa adan fa'tazilun nisa, maka katakanlah itu adalah kotoran, maka jauhilah olehmu perempuanmu di saat mereka haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekatinya sehingga mereka menyucikan dirinya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka dan apabila mereka sudah menyucikan dirinya, maka datangilah mereka atau campurilah mereka atau gaulilah mereka di tempat yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Sahabat tafsir semuanya, pada ayat ini memiliki sebab nuzul atau sebab turunnya, yaitu dalam sebuah hadis dari Anas yang mengatakan bahwa ada seorang kaum Quraisy yang ketika istrinya dalam keadaan haid, maka dia tidak mau makan bersama istrinya dan tidak mau tinggal serumah. Nah, setelah itu ada sahabat Rasulullah SAW, salah satu sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, dan setelah itu maka turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalian boleh melakukan hubungan suami istri kalian kecuali kalian tidak melakukan persetubuhan. Sahabat tafsir semuanya, pada ayat ini kita akan lebih membahas tentang terdapat dua poin yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu pada penggalan ayat, yaitu qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Qul huwa adza, itu adalah kotoran, maksudnya yaitu kotoran, yaitu haid ini adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka kalian jauhilah istri-istri kalian, jauhilah perempuan-perempuan kalian di saat haid. Maksud ayat ini yaitu Ibnu Katsir mengatakan maksud dari menjauhi ini yaitu menjauhi farajnya istri-istri kalian, maksudnya istri dari kalian. Nah, di sini kita ambil kunci yaitu istri, berarti otomatis ada suami. Nah, di sini membahas tentang suami dan istri. Ingat kepada teman-teman semuanya, sahabat tafsir semuanya, ayat ini membahas tentang suami dan istri. Nah, ayat ini dianjurkan untuk kita menjauhi istri, maksudnya yaitu menjauhi farajnya istri. Bahkan ulama tafsir sepakat banyak mengatakan bahwa maksud dari fa'tazilun nisa ini yaitu menjauhi farajnya istri di saat haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna.
Nah, pada kata ini wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, menurut Ibnu Katsir ini merupakan penafsiran dari fa'tazilun nisa tadi, di mana yang maksud ayat ini yaitu kita dilarang untuk mendekati wanita, maksudnya yaitu dilarang mendekati farajnya istri di saat mereka haid hingga mereka menyucikan dirinya. Di dalam konteks ini Mufasir mengatakan ini adalah makna ayat yang mutlak, yaitu mutlak untuk dilarang, larang untuk mendatangi farajnya istri atau menggauli farajnya istri di saat haid. Nah, poin kedua yaitu pada penggalan ayat selanjutnya, yaitu faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, yang artinya dan apabila mereka sudah menyucikan dirinya, fa'tuhunna, maka datangilah atau maka gaulilah istrimu min haitsu amarakumullah, di tempat yang Allah perintahkan. Ingat teman-teman, sahabat tafsir semuanya, di sini katanya fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka gaulilah istrimu di tempat yang Allah perintahkan, Nah, ada pada pembahasan ini banyak ulama memiliki perbedaan pendapat. Salah satunya itu Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa kata ini bersifat wajib untuk seorang suami melakukan hubungan menggauli istrinya ketika istrinya telah habis masa haidnya. Hukumnya adalah wajib karena di situ terdapat kata faktu, perintah katanya. Namun Ibnu Katsir memiliki atau mengomentari pendapat hal itu yang mengatakan bahwa pendapat ini tidaklah kuat karena tidak memiliki sandaran. Karena hal ini perintah ini datang setelah adanya larangan. Namun para ulama usul juga memiliki pendapat-pendapat masing-masing. Di antara mereka mengatakan kata fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, ini ayat ini merupakan perintah yang berhukuman atau perintah yang hukumnya wajib untuk menggauli istri setelah istri habis masa haidnya. Karena di sini kata sebagian ulama usul ini mengatakan bahwa makna ayat ini sama dengan ayat mutlak, yaitu wajib untuk menggauli sang istri setelah istri habis masa haidnya. Namun sebagiannya juga mengatakan bahwa ayat ini memiliki hukum mubah atau ibahah, boleh dilakukan atau tidak diwajibkan. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, menurut Ibnu Katsir, pendapat yang paling kuat yaitu yang hukum tersebut mengikuti hukum yang larangan sebelumnya. Maksudnya yaitu larangannya wajib, sebelumnya larangan itu bersifat wajib, maka hukum perintah ini juga bersifat wajib. Namun di sini kembali kepada kita sendiri. Di sini ada dua pendapat yang mengatakan, yang pertama menggauli istri setelah istri habis masa haid adalah wajib, yang kedua boleh. Jadi di sini ada perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat ini tidak akan menimbulkan masalah karena di sini dibolehkan dan diwajibkan. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas ayat selanjutnya, ayat 223 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wabasyiril mu'minin, yang artinya perempuanmu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu
untuk bercocok tanam di tempat yang dimanapun yang kalian suka, di tempat yang Allah perintahkan dengan cara yang kalian sukai. Waqaddimul anfusikum, dan utamakan kebaikan untuk dirimu. Wattaqullaha, dan Allah dan bertakwalah kepada Allah, dan sungguhnya kalian akan mengetahui apa yang akan kalian dapatkan nanti, dapatkan. Dan wabasyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa perempuan-perempuanmu, maksudnya di sini adalah istrimu. Istrimu adalah ladang untuk bercocok tanam bagimu, yaitu bagi si suami. Ingat, dari sini masih konteksnya suami dan istri. Tidak konteksnya seorang laki-laki dengan pacarnya atau seorang perempuan dengan pacarnya, tapi di sini lebih konteksnya kepada seorang suami dan istri. Nah, di sini mengatakan bahwa seorang istri itu merupakan ladang bercocok tanam bagimu. Fa'tu harsakum, maka datangilah ladangmu itu untuk bercocok tanam dengan cara yang engkau sukai. Tapi di sini ada waqaddimu li anfusikum, dan utamakan kebaikan kepada dirimu terdahulu di sini. Nah, sahabat tafsir semuanya, di sini juga ada beberapa poin yang kita bahas. Yang pertama yaitu tentang seorang istri ini merupakan tempat bercocok tanam bagi kita. Tempat kita untuk melakukan hubungan suami istri, melakukan pergaulan, menggauli atau melakukan hubungan intim dengan istri. Di sini ada pendapat dari atau Quraisy Shihab berpendapat bahwa perempuan itu memang merupakan dari ladang bagimu untuk bercocok tanam. Tetapi Quraisy Shihab menjelaskan bahwa bibit yang unggul akan menghasilkan tumbuhan yang baik, hasil panen yang baik. Jika kamu menginginkan hasil panen yang baik, maka harus memiliki bibit yang unggul. Di sini juga Quraisy Shihab menjelaskan bahwa jika kamu menginginkan bibit yang unggul, maka jika kalian menghasilkan hasil panen yang baik, maka jangan melakukan memanen setiap hari, jangan melakukan menanam setiap hari. Maksudnya di sini yaitu kita diajarkan untuk mengatur waktu melakukan hubungan suami istri, melakukan menggauli istri. Jika kamu menginginkan hasil yang baik, maka jangan melakukan setiap hari. Namun jika kalian ingin memiliki atau menghasilkan hasil yang baik, maka aturlah hubungan suami istri itu, aturlah waktunya. Itulah sahabat tafsir semuanya. Yang kedua yaitu utamakan kebaikanmu. Jadi utamakan kebaikan untuk dirimu. Apakah melakukan hubungan suami istri itu setiap hari adalah sebuah kebaikan, atau mungkin sebaliknya? Maka di sini kita dianjurkan untuk memikirkan terlebih dahulu kebaikan kepada diri kita. Itulah penjelasan dari kedua ayat ini, sahabat-sahabat tafsir semuanya. Jadi kesimpulannya yaitu ayat ini menganjurkan kita untuk melakukan hubungan suami istri. Ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab atau kewajiban suami dan istri dalam hal sehingga menggauli istri atau melayani suami. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelumnya saya sendiri mohon maaf apabila terdapat beberapa pembahasan yang salah dari saya. Saya minta maaf kepada sahabat temannya, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.